Ya, kata bangkrut, gulung tikar atau semacamnya memang sudah tak menjadi kata yang asing begitu ya, atau bagi kita terkhusus saat tingginya volatilitas kondisi global yang mampu mengobrak-abrik di hampir seluruh sektor ekonomi dunia. Begitupun dengan raksasa properti China Evergrande yang akhirnya tumbang setelah mencoba bertahan dari lilitan utang yang menggerogoti kinerjanya beberapa tahun terakhir. Mengapa hal ini juga bisa terjadi dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari ambruknya raksasa properti China ini? Kita ulas bersama di siang hari ini dalam Raksasa Properti China Bangkrut, Awas Bisa Goncang Dunia. Nah, andai kita melihat begitu fenomena atau menilik lebih dalam sebetulnya apa yang terjadi dalam jatuhnya raksasa properti China Evergrande dalam jurang kebangkrutan, kita coba telisik dulu siapakah sebetulnya Evergrande ini sehingga mampu diberi julukan raksasa properti China atau perusahaan skala besar di sektor properti Tiongkok ini. Evergrande kalau dilihat dari tahun berdirinya, berdiri di tahun 1996 di mana didirikan oleh seorang miliarder China bernama Su Jiayin atau dikenal sebagai Hui Kaiyan yang pernah juga menempati urutan teratas sebagai sosok terkaya di negeri tirai bambu China. Bahkan Evergrande ini adalah salah satu pengembang real estate terbesar di China dengan memiliki sebanyak 1.300 proyek properti sekaligus bagian juga dari Fortune Global 500 atau merupakan salah satu bisnis terbesar dunia berdasarkan pendapatannya. Nah, dengan memiliki sekitar 200.000 orang pekerja dan secara tidak langsung juga ikut membantu mempertahankan lebih dari 3,8 juta pekerjaan di China tiap tahunnya, Evergrande menjadi perusahaan yang sangat gemilang di masanya, bahkan mampu berinvestasi di sektor lain di luar properti. Seperti halnya berinvestasi kalau kita lihat begitu ya, ada di kendaraan listrik, lalu juga olahraga, taman hiburan, bisnis makanan dan minuman, ada air kemasan, lalu juga ada bahan makanan, produk susu dan barang lainnya di seluruh wilayah China. Dengan sepak terjang sehebat ini, lalu mengapa akhirnya Evergrande bangkrut dan tak mampu bangkit kembali setelah diserang gagal bayar bagi para investornya beberapa tahun lalu? Kita lihat di slide selanjutnya. Anda kita mengamati mengapa begitu ya Evergrande ini bisa bangkrut atau mengamati penyebab dari ambruknya Evergrande ini sebetulnya tak lain dan juga tak bukan adalah karena utang yang membengkak dikarenakan Evergrande meminjam banyak dana untuk membiayai berbagai target proyek yang tentunya direncanakan pada sebelumnya. Dan saat target proyek yang diasumsikan meleset, tidak tepat sasaran atau tidak bisa memenuhi targetnya seperti rencana awal mereka, Evergrande pun tenggelam dalam tumpukan utang dan menjadi pengembang yang paling banyak berutang di China atau utang perusahaan mencapai lebih dari 300 miliar dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2021 lalu andai kita simak sebetulnya perusahaan sudah melihat dan juga merasakan resiko gagal bayar dan memperingatkan pada investor terkait masalah arus kas yang kemudian bisa gagal bayar apabila perusahaan tidak dapat mengumpulkan uang secara cepat. Nah, alhasil pada akhir September 2021, Evergrande akhirnya mengajukan ke bursa bahwa pihaknya mengalami kesulitan menemukan pembeli untuk beberapa asetnya yang dimiliki guna keperluan membayar utang perusahaan. Setelah kasak-kusuk begitu ya berusaha menyelamatkan bahteranya agar tidak tenggelam dalam utang yang menggunung, akhirnya Evergrande pun resmi mempublikasikan bahwa dirinya bangkrut dan mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 5 di pengadilan Amerika Serikat guna mendapat perlindungan agar tidak dapat digugat saat sedang dalam proses dari restrukturisasi dari para kreditur dari sang mantan raksasa properti China ini yang kini hancur lebur. Lalu apa saja kiranya dampak yang bisa disebabkan dari jatuhnya Evergrande terkhusus bagi Tiongkok? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini kita amati begitu ya dari dampak-dampak yang terjadi khususnya bagi China. Bicara terkait dampak, tentunya dampak ekonomi yang ditimbulkan dari peristiwa yang dialami oleh Evergrande ini ikut berkontribusi dari mengguncang perekonomian China. Nah, kenapa demikian? Dalam sebuah publikasi dari Asia Development Bank atau ADB ini juga disebutkan bahwa riset dari Rogoff dan yang di 2022 memperkirakan bahwa nilai tambah langsung dari sektor real estate di China ini menyumbang sekitar 11,8% ke ekonomi China pada tahun 2021. Tetapi ketika memperhitungkan koneksinya ke sektor lain, ternyata kontribusi sektor properti ke ekonomi China ini mencapai sekitar 25,4%
dari PDB China. Sementara utang Evergrande ini juga nilainya juga sangat besar begitu ya. Ya ini sekitar 340 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2% dari PDB China ataupun Tiongkok. Nah, jadi andai kita bicara terkait dampak dengan jatuhnya Evergrande secara tidak langsung juga ikut memberikan dampak tersendiri bagi perekonomian negeri tirai bambu ini. Lalu adakah perusahaan properti lainnya yang juga kini diwaspadai akan tumbang juga mengikuti jejak dari Evergrande? Kita lihat di slide selanjutnya. Andai kita mengamati siapa yang kiranya juga akan menyusul Evergrande dan juga bangkrut begitu ya ke depannya dan diproyeksikan bangkrut, dan jawabannya ternyata ada. Ada perusahaan properti China skala kakap juga yang kini dilanda gagal bayar atau mulai batuk-batuk dalam menyelesaikan tanggung jawab keuangannya. Nah, perusahaan ini atau perusahaan tersebut bernama Country Garden yang saat ini memiliki tanggung jawab pembayaran hutang mencapai 191,7 miliar US dollar, sekaligus diproyeksi tidak akan bisa membayar tanggung jawab hutangnya. Jurang kebangkrutan ini juga makin terlihat di depan mata bagi Country Garden, di mana Anda kita amati bersama Country Garden dan juga dianalisa tak lama lagi akan ikut bangkrut seperti yang terjadi pada Evergrande saat ini. Apakah dampak yang ditimbulkan makin besar lagi bagi China setelah terobrak-abrik sektor propertinya, dan akankah China mampu bangkit dari perekonomiannya yang penuh tantangan ini? Tentunya kita berharap yang terbaik karena China memang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan pastinya akan ada juga dampak bagi Indonesia apabila China terguncang perekonomiannya.